Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video seperti biasa, yaitu tentang video pelajaran apa saja yang kita sudah pelajari pada pekan ini. Ini agak silau karena dari jendela luar. Lalu yang saya pelajari kemarin itu yang dari kemarin lalunya itu tentang falsi dan truthi, yang dimana eh, false ini atau biasa dibilang itu dengan false. eh, False ini adalah value yang ketika dalam konteks boolean dia dianggap itu dengan false. Ini adalah salah satu fitur unik dari JavaScript yang berguna, namun kadang juga sering membingungkan. Jadi di JavaScript kondisi ini tuh tidak hanya bisa boolean, tapi di luar boolean pun bisa. Namun kita harus tahu beberapa data false atau dianggap false. Nah, data false itu seperti ini ya, di mana ini yang dianggap data false, yang dimana false itu data dianggap false. Ini false itu boolean false, atau kalau nol atau minus nol itu dianggap false, dan string yang kosong itu dianggap false, null dianggap false, bukan dianggap false, dan none juga dianggap false. Nah, kalau true itu kebalikan dari false, di mana datanya dianggap bernilai true. Ya, seperti ini. Tadi kan ini false. Selain seperti inilah, true true dianggap true. Terus selain angka ini dia dianggap true. Jika ada isinya dianggap true. Jika bukan null atau undefined atau non number, ya dianggap true. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh kodenya yang dimana ada if else, yang dimana variabel data itu tidak memiliki isi. Yang dimana tadi data false, yang kalau tidak ada isinya sama dengan false. Berarti dia akan mengambil yang else-nya ini ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk contoh kodenya ini aja. Lalu ada operator logika. Ini di non boolean ya. Nah, operator logika di non boolean ini sebelumnya kita tahu bahwa operator logika and atau sama dengan nn atau or sama dengan pagar digunakan untuk dua data boolean. Namun berbeda di JavaScript. Nah, ketika bisa menggunakan ketika kita bisa menggunakan operator logika and atau or untuk tipe data non boolean. Nah, operator or ini di non operator di non operator or di non boolean eh, dia itu membaca dari kiri ke kanan. Nah, operator ini akan mengambil nilai pertama, yaitu true atau truth. Jika tidak ada satupun yang bernilai true, maka yang terakhir yang akan diambil. Nah, untuk contohnya seperti ini kurang lebih. Nah, ada operator ini kode yang dimana kode yang pertama hello or string kosong, yang pastinya diambil true. True itu harus ada isinya. Nah, seperti ini kurang lebih dia akan mengambil hello. Ataupun yang kedua ini dia akan mengambil ini ya, tanda kurung ini ya. Kenapa? Karena ini true. Terus eh, ini juga aduh aduh, dan sisanya. Lalu selanjutnya operator n di boolean di non boolean ini membaca dari kiri ke kanan. Dia membaca kiri ke kanan. Lalu operator ini akan mengambil nilai pertama, yaitu false. Ini kebalikan dari operator or ya. Jika tidak ada satupun, maka yang terakhir yang akan diambil. Nah, sama seperti or tadi. Nah, contohnya itu dia seperti ini. Nah, sama seperti tadi, dia akan mengambil false. Kebalikannya. Hmm, saya pengen buat contohnya.
Aduh, aduh, mungkin untuk contoh kodenya nggak usah kali ini karena terlalu nge-lag. Yang saya mau buat itu seperti ya seperti pilihan itulah. Itu isinya, aduh, gimana? Udah langsung aja. Sebenarnya ada for loop yang mana ini perulangan. For adalah salah satu kunci yang bisa digunakan untuk melakukan perulangan. Nah, blok kode yang terdapat di dalam for akan selalu diulangi selama kondisi for terpenuhi. Yang dimana misal for ini kan punya kondisi. Nah, kondisi itu jika terpenuhi, maka akan lanjut lagi. Dia akan terus mengulang. Nah, sintaks perulangan for ini seperti ini ya, sintaksnya mana ada init statement, kondisi dan post statement. Yang terakhirnya ya. Terus sini tempat perulangannya. Lalu ya kita akan lihat contohnya. Ini contoh perulangan tanpa berhenti, tanpa henti. Yang dimana kurang lebih seperti ini ya. Ada di sini untuk init statement, kode apa? Kondisi, lalu post statement seperti itu. Nah ini kalau mau perulangannya tanpa henti. Lalu untuk perulangan dengan kondisi saja, bukan dengan statement dan post statement dan apa namanya kah? Ini statement seperti ini. Apa yang buat video kayak apa? Ini untuk perulangan dengan kondisi yang dimana eh, counter ini jika lebih kecil daripada 10, jika belum maka dia terulang terus. Jika sudah sampai maka dia akan berhenti. Dan di sini tidak lupa kita tambahkan increment ya untuk terus bertambah. Lalu ini menggunakan ini statement seperti ini kurang lebih, yang dimana variabel tadi langsung dipindahkan ke sini. Dan kalau yang post statement itu dia counternya ini atau yang increment dia akan dipindahkan ke sini. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada while loop yang mana ini hampir sama seperti for loop, tapi ini lebih gampang, lebih bagus lah dilihat kodenya. Nah, contohnya seperti ini ya. Dia itu tanpa ini ya titik dua titik koma, tanpa titik koma. Dia kayak gini aja udah jadi. Lalu ada dua while loop yang dimana ini hampir sama seperti while loop, tapi bedanya kalau while loop ini dia itu ngecek dulu, baru jalankan. Nah, kalau kode untuk dua loop itu jalankan dulu baru cek. Nah, misal kalau di counter ini udah ada 100. Nah, counter lebih kecil daripada 10. Kan nggak mungkin jalan. Kalau di while loop itu nggak bakalan jalan ya. Tapi kalau di dual loop, dia kan jalan dulu kodenya yang ini. Yang perulangannya jalan dulu. Baru eh, dicek. Seperti itu kurang lebih. Lalu ada break dan continue. Saya sudah pernah coba atau video sebelumnya kita sudah bahas switch statement yang dimana break ini untuk memberhentikan switch statementnya ya. Nah sekarang kita akan bahas break dan continue. Ini penjelasannya break dulu, penjelasan break. Break ini dia akan menghentikan misal seperti perulangan ya, dia akan menghentikan dengan secara paksa ya, langsung hentikan. Tapi kalau continue dia itu mana ya, kayak nge-skip itu. Nah ini contohnya, ini kan break. Di sini ada perulangan, di mana jika true ya, pastikan kalau dia true, dia akan terulang terus, tidak akan bakalan berhenti. Kalau true, selama true dia akan berulang terus. Tapi karena ada ini, if counter 10 dia lebih besar daripada 10, maka akan dihentikan, break, langsung dipaksa berhenti. Seperti itu. Jadi dia akan mengulang 10 kali, lalu dipaksa berhenti. Kalau ada kode untuk continue, eh, yang ini nih
gimana ya cara jelasinnya ya. Kabar. Oke, jelasin dulu. Di sini di for ini kita lihat ada variabel i. Jika i ini sama dengan 100, maka ya berhenti kalau sudah sama dengan 100. Nah, dia akan berulang terus sampainya dia dapat 100. Nah, di sini kita pengen di sini ulangannya ganjil, harus ganjil. Nah, kita kasih lain if jika i ini dibagi sama dengan 2 dan hasilnya adalah 0, maka continue. Dia akan nge-skip. Dia akan lanjut ke perulangan selanjutnya. Jadi dia itu kerjanya kayak gini. Let in tambah 1, jika seperti ini maka langsung naik ke atas lagi. Dia nggak akan ting dulu, dia langsung naik ke atas. Lalu tentunya dia akan harus nambah ke satu dulu. Nambah nambah ke sini dulu, ke plus ini dulu. Ke yang ini, increment ini dulu. Ke sini baru lanjut ke sini. Turun lagi ke bawah, ke sini lagi baru sampai selesai. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk continue. Lalu mungkin hanya itu dulu. Ini aja udah lama banget. Ya, kurang lebih hanya ini yang dapat saya jelaskan. Soalnya masih bisa banyak, tapi ya terlalu banyak nanti videonya terlalu panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.